Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadida Hidayatul Kusna, NIM 201912243 dari Universitas Muria Kudus, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Flowrate pendapatan UMKM Goyeser yang disusun untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Jamrud Mirah Delima, Sarjana Ekonomi, Meski Sustain, Akuntansi. Berikut ini adalah profil UMKM yang saya analisis. Usaha ini bernama Goyeser, di mana tergolong sebagai jenis usaha manufaktur yang beralamatkan di Jalan Pangeran Puger, Kota Kudus. Pemilik usaha ini bernama Bapak Eka RH dengan nomor handphone 0856 2850 551. Goyeser merupakan usaha yang bergerak dalam bidang fashion, khususnya pakaian jadi. Lokasi utama berada di Kota Kudus, Jawa Tengah. Usaha ini memproduksi berbagai jenis macam pakaian wanita dan pria yang terinspirasi dari adanya berbagai brand besar, baik yang berasal dari luar maupun dalam negeri. Goyeser memproduksi pakaian yang dikombinasikan dengan kebudayaan Indonesia, seperti kain batik dan songket, yang memiliki nilai estetik yang tinggi. Produk yang dihasilkan selalu mengikuti arah tren kalangan anak muda, namun tanpa menghilangkan identitas dari produk Goyeser itu sendiri. Selain memproduksi untuk dijual sendiri, Goyeser juga menerima order pakaian secara partai. Konsumen dapat mengajukan desain sendiri, seperti model yang diinginkan. Hal tersebut bertujuan untuk peluang bisnis Goyeser semakin luas dan dikenal oleh masyarakat secara luas. Dan kali ini, saya akan menganalisis siklus akuntansi Goyeser melalui Flowchart. Menurut Kristanto, pada tahun 2011, Flowchart berfungsi untuk memodelkan masukan, keluaran, proses, maupun transaksi dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Pembuatan Flowchart harus memudahkan bagi pemakai dalam memahami alur dari sistem atau transaksi. Jadi, Flowchart yaitu sebuah gambaran atau ilustrasi dalam bentuk diagram alir dari sebuah algoritma suatu program atau sistem, yang mana menyatakan arah dari program tersebut dan memudahkan pengguna dalam pemakaiannya. Selanjutnya, pada pembuatan Flowchart, saya memilih siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah pertukaran langsung dari barang dan jasa menjadi kas dalam satu kali transaksi antara penjual dan pembeli. Jadi, suatu rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang berulang dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan-penjualan tersebut. Tujuan utama siklus pendapatan yaitu untuk memberikan barang dan jasa di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang tepat. Berikut adalah jenis transaksi dalam siklus pendapatan. 1. Penjualan kredit. 2. Penjualan tunai. 3. Penerimaan kas. 4. Retur penjualan. 5. Potongan penjualan. 6. Penghapusan piutang. Dari keenam transaksi tersebut, saya memilih prosedur pencatatan penjualan tunai. Berikut adalah Flowchart penjualan tunai di Goyeser. Bagian penjualan menerima pesanan dari pelanggan yang datang langsung ke outlet atau melalui telepon dan menerima uang muka dari pelanggan. Kemudian, mencatat pesanan pada sales order sebanyak 2 rangkap. Sales order pertama untuk pelanggan dan sales order 2 diberikan kepada bagian keuangan, serta mencatat pada outstanding order dan membuat tanda terima 2 rangkap, tanda terima 1 untuk pelanggan dan tanda terima 2 untuk bagian keuangan. Outstanding order diarsip berdasarkan nomor dokumen. Tanda terima 2, sales order 2, dan uang diberikan kepada bagian keuangan, dan bagian keuangan akan membuat nota penjualan 2 rangkap berdasarkan sales order 2. Uang akan disetorkan ke bank, dan bukti setoran akan diberikan kepada bagian akuntansi untuk diarsip berdasarkan tanggal. Nota penjualan 1 dan sales order 2 diberikan kepada bagian penjualan. Nota penjualan 2 dan tanda terima 2 diarsipkan berdasarkan tanggal.
Bagian penjualan menerima nota penjualan 1 dan sales order 2 dari bagian keuangan, serta membuat surat jalan 3 rangkap dan memo perintah. Sales order 2 diajukan berdasarkan nomor. Setelah itu, barang dikirim dan tidak tergantung permintaan dari pelanggan. Jika barang dikirim, maka surat jalan, memo perintah, dan nota penjualan 1 akan diberikan kepada kepala gudang. Kepala gudang menandatangani surat jalan dan meng-outstanding order dinasi mandor untuk memo perintah proses pengiriman barang. Memo perintah diarsip berdasarkan tanggal. Surat jalan dan nota penjualan 1 diberikan ke mandor dan kemudian mandor akan meng-outstanding order dinasi karyawan untuk menyiapkan dan memuat barang. Surat jalan dan nota penjualan 1 diberikan kepada bagian pengiriman lalu menuju ke lokasi pelanggan. Barang diturunkan ke lokasi pelanggan. Pelanggan diminta menandatangani surat jalan dan menagih pelanggan. Jika sebelumnya pelanggan sudah memberikan uang muka, maka bagian pengiriman menerima tanda terima 1 dan bukti transfer dari pelanggan. Surat jalan 2 dan nota penjualan 1 diberikan kepada pelanggan. Bagian pengiriman kembali ke gudang dengan membawa bukti transfer dari pelanggan beserta surat jalan 1 dan 3, tanda terima 1, yang kemudian diberikan kepada kepala gudang. Kepala gudang menerima surat jalan 1 dan 3, tanda terima 1, dan bukti transfer serta mengupdate kartu stok barang berdasarkan surat jalan 3, serta membuat rekapan persediaan berdasarkan surat jalan 3. Rekapan persediaan diberikan kepada bagian penjualan dan surat jalan 3 diarsip berdasarkan tanggal. Surat jalan 1 diberikan kepada bagian penjualan supaya dapat mengupdate outstanding order bahwa barang telah diterima oleh pelanggan. Surat jalan 1 diarsipkan berdasarkan tanggal dan outstanding order diarsipkan berdasarkan nomor. Tanda terima 1 dan bukti transfer diberikan kepada bagian keuangan dan diperiksa dengan nota penjualan 2 yang telah diarsipkan. Tanda terima 1 diarsipkan berdasarkan tanggal, bukti transfer dan nota penjualan diberikan kepada bagian akuntansi. Pada bagian akuntansi menerima bukti transfer dan nota penjualan. Bagian akuntansi membuat rekapan penjualan harian berdasarkan nota penjualan 2 supaya dapat dicek dengan bukti transfer dan membuat laporan penjualan bulanan agar dapat dilihat oleh pemilik usaha. Nota penjualan 2, rekapan penjualan, dan bukti transfer diarsipkan berdasarkan tanggal dan siklus penjualan tunai ini berakhir. Tidak dikirim atau diambil sendiri oleh pelanggan. Maka, pelanggan datang dan bagian penjualan mengecek tanda terima 1 dan sales order 1 yang dibawa oleh pelanggan. Pelanggan diminta menandatangani surat jalan. Surat jalan 2, surat jalan 3, memo perintah, sales order 1, dan nota penjualan 1 diberikan kepada pelanggan. Bagian penjualan mengupdate outstanding order bahwa barang telah diambil oleh pelanggan. Surat jalan 1 diarsip bagian penjualan berdasarkan tanggal dan outstanding order diarsip berdasarkan nomor. Pelanggan menuju ke bagian keuangan dan bagian keuangan menerima nota penjualan 1, tanda terima 1, dan uang dari pelanggan. Bagian keuangan memeriksa uang dengan nota penjualan dan tanda terima 1. Nota penjualan 1 diberikan ke pelanggan dan nota penjualan 2 diberikan ke bagian akuntansi. Bagian keuangan membawa uang untuk disetorkan ke bank. Tanda terima 1 diarsip berdasarkan tanggal dan bukti setoran diberikan kepada bagian akuntansi. Pelanggan menuju kepada kepala gudang dan kepala gudang menerima nota penjualan 1, surat jalan 3, dan memo perintah dari pelanggan sebagai bukti bahwa barang telah dilunasi pelanggan dan barang dapat diambil. Kepala gudang meng-outstanding order dinasi mandor untuk menyiapkan barang dan memberikan surat jalan 3. Mandor meng-outstanding order dinasi karyawan untuk menyiapkan barang pelanggan. Barang dibawa pelanggan bersama dengan surat jalan 2 dan nota penjualan 1. Surat jalan 3 dikembalikan kepada kepala gudang. Kepala gudang mengupdate kartu stok barang berdasarkan surat jalan 3 dan membuat rekapan persediaan berdasarkan kartu stok barang. Rekapan persediaan diberikan kepada bagian penjualan dan surat jalan 3 diarsip berdasarkan tanggal.
Bagian akuntansi menerima bukti setoran dan nota penjualan 2 dari bagian keuangan, serta membuat rekapan penjualan harian berdasarkan nota penjualan 2, supaya dapat dicek dengan bukti setoran dan membuat laporan penjualan bulanan, agar dapat dilihat oleh pemilik usaha. Nota penjualan 2, rekapan penjualan, dan bukti setoran diarsip berdasarkan tanggal dan siklus penjualan tunai ini berakhir. Berikut adalah penjelasan flowchart dan prosedur penjualan tunai secara singkat. Proses bisnis pada penjualan tunai dimulai dari penerimaan order dari pelanggan. Bagian penjualan mencatat pada buku order penjualan. Jika pelanggan membayar uang muka, bagian penjualan memberikan bukti tanda terima kepada pelanggan. Uang diberikan ke bagian keuangan. Bagian penjualan menginfokan permintaan persediaan kepada kepala gudang dan dicatat pada buku order gudang. Lalu, kepala gudang membuat surat jalan dan faktur. Jika barang dikirim kepada pelanggan, maka kepala gudang memberikan surat jalan dan faktur 1 kepada mandor. Mandor mengkoordinasi karyawan untuk memuat barang. Bagian pengiriman mengirim barang ke lokasi pelanggan dengan membawa surat jalan dan faktur, serta meminta pelanggan menandatangani surat jalan. Bagian pengiriman kembali ke gudang dengan membawa arsip surat jalan untuk diberikan kepada kepala gudang, dan uang diberikan oleh bagian keuangan untuk disetorkan kepada bank. Jika barang tidak dikirim atau diambil sendiri oleh pelanggan, maka kepala gudang menerima tanda terima yang dibawa oleh pelanggan. Pelanggan diminta menandatangani surat jalan dan melunasi pembayaran. Pelanggan menuju kepada mandor, dan mandor mengecek surat jalan yang dibawa oleh pelanggan agar dapat dipersiapkan barangnya oleh karyawan. Kepala gudang akan mengupdate buku order gudang dan kartu stok barang. Uang diberikan kepada bagian keuangan. Kesimpulan, siklus pendapatan, khususnya penjualan tunai dalam GoYoShort, sudah dapat dikatakan sangat rinci dan jelas. Hal ini dibuktikan dengan pencatatan dan pemberian nomor setiap aktivitas yang dilakukan dalam GoYoShort, walaupun masih manual dalam pencatatannya. Kelebihan, pencatatan secara sederhana dan mudah dipahami oleh setiap karyawan GoYoShort, sehingga secara tidak langsung akan terjadi double checking saat pencatatan. Kekurangan, pencatatan hanya dilakukan secara manual. Komputer hanya dipakai sebatas untuk hal surat menyurat saja, tidak pernah mengolah atau memproses data menggunakan komputer dalam pencatatan, sehingga resiko untuk hilangnya data catatan sangat besar. Demikian yang dapat saya jabarkan terkait analisis UMKM GoYoShort melalui flowchart siklus pendapatan, khususnya penjualan tunai. Apabila terdapat salah penuturan kata, saya mohon maaf. Sekian, saya Nadita Hidayatul Kusna, NIM 201912243, undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.